العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur kita panjatkan atas karunia-Nya, atas limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang sangat kita cintai ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat PT SMP Negeri 7 Tambang, yang terhormat Wakil Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, yang terhormat Bapak Ibu Guru Majelis Guru dan seluruh staf tata usaha, yang terhormat Al-Ustaz Abdul Haris Domo SAG MA selaku narasumber yang telah hadir di tengah kita, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka rangkaian acara peristiwa Isra Miraj ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Fauzia Sasi Kirana dan Sari Tilawah oleh Farsa Salsabila. Kepada Fauzia dan Farsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan
كبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang yang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama.
dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca dan mendengar ayat Al-Quran tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang yang akan diwakilkan oleh Ibu Yulperi. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau jirahu ala kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sadri sahli wa yasirli amri walil uqdatan min lisani yafqahu qawli ya nabi ba'da. Bapak Ustadz yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini 27 Rajab kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati hari Isra Mi'raj alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperingati hari Isra Mi'raj ini ada perubahan bagi kamu, apalagi nanti setelah Pak Ustadz memberikan siraman rohani. Di sini saya mewakili Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memenuhi undangan kami untuk memberikan siraman rohani kepada siswa-siswi kami di SMP Negeri 7 Tambang. Semoga nanti apa yang Bapak berikan terhadap anak-anak kami ini membuat mereka lebih berkarakter. Seperti tadi yang dilihat, apabila ada pembacaan wahyu ilahi seperti yang tadi, seharusnya kamu diam dan tersentuh hati kamu dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh kawan kamu tadi. Tapi apa yang dilihat sebelah kiri ibu ini, entah ada telinga. Harusnya kamu merenung, dengarkan apa yang akan diberikan oleh Pak Ustadz nanti. Semoga mendapat hikmahnya bagi kamu, terutama siswa SMP Negeri 7 Tambang ini, khususnya bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat diberikan sebagai kata sambutan pada pagi hari ini, dan itu sudah yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris Somo SAG MA.
dan sekaligus pembacaan doa penutup. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Kepala UPT SMP Negeri 7 Kambang atau yang mewakili, saya dapat informasi Bapak Kepala Sekolah sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Amin. Yang kami hormati segenap majelis guru dan karyawan keluarga besar SMP Negeri 7 Kambang, anak-anak kami yang kami sayangi. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, Bapak tanya dulu, sesungguhnya agama kita itu apa? Agama kita? Serius tuh? Ya. Nabi? Kok kuat sikit? Kitab suci? Kiblat? Kiblat? Jumlah rakaat salat? Berapa? Mulai dari kemarin abang cukup dah 17 salat? Belum. Baru berapa, Pak? Baru 4. Nah, Bu, dari 17 baru 4 baru. Baik. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ada beberapa hari besar agama kita. 1. Isra Mi'raj. 2. Maulid Nabi pada bulan Rabiul 3. Tahun baru Islam. Bulan apa itu? Bulan apa? Kok sama lu malu? Muharram. Coba hitung bulan Hijriah. 1, 2, 3. Muharram. Pelumenya. Kok kayak yang berzikir aja jadinya. Semangat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Sekarang bulan apa? Rajab. Bulan keberapa urutannya tuh? Hah? Iyalah, Bang. 4. Muharram, Safar, Rabiul. 6. Kan? 7. Yang ke-8 apa? 9. Ramadan. Baik. Kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada hebatnya. Allah mulai kalimat itu dengan kalimat yang luar biasa. Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Ini peristiwa yang luar biasa. Tidak satu pun peristiwa dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat Subhana. Hanya satu-satunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa gitu, Ustaz? Berarti peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Berapa rukun sholat? Rukun sholat. Maaf, rukun Islam. 1. Syahadat. Apa? Syahadat itu berapa?
berarti 2 kalimat. Nah, kalau mau puasa syahadatain, bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. kedua, Salat, 3, puasa, 4, zakat, 5. saya haji bagi kampung. Saya haji bagi yang anak sekalian, ibadah puasa yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, itu Allah turunkan perintahnya di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Turun perintah itu ke bumi dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu perintah zakat, perintah haji Allah turunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di bumi. Tetapi perintah sholat tidak Allah turunkan di bumi, tapi dijemput oleh orang yang hebat, Muhammad SAW, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita lihat sejarah sedikit. Apa kendaraan Nabi Isra Mi'raj itu? Apa? Barkun. Apa sih barkun? Kilat. Suatu ketika Nabi pergi ke sebuah lembah. Sampai di sebuah lembah banyak burung-burung itu yang sedang makan. Makan di sini hewan. Dihampiri banyak makanan. Yang sebelah ini burungnya gagah perkasa, makannya banyak, tambuhnya limau. Yang sebelah ini dia dihebatkan, di tambuhnya lapar. Tambah. Ada yang makan bakwan. Ada seekor burung yang tidak mau makan. Dikasih suhu. Wahai burung, kawanmu itu sedang betul makannya. Begitu Nabi melihat, ternyata burung ini lumpuh, tidak bisa berdiri. Ternyata burung ini buta, tak bisa melihat. Pokoknya sakit kurus sekali. Nabi bertanya, wahai burung, sebanyak ini kalian di sini, engkau sendiri tak mau makan, mengapa? Nah, dijawab oleh hewan ini, wahai pemuda, dia tak tahu Nabi Muhammad, saya ini sakit ada sebab. Apa sebabnya? Di pundak saya ini ada 2 tulisan. Tulisan pertama, la ilaha illallah. Saya tahu itu adalah Tuhan saya. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak akan tidur selama-lamanya. Dia adalah maha segalanya, dan saya menyembah kepada dia. Saya tahu itu adalah Rabb saya yang menciptakan saya, langit, bumi, seluruh isinya. Lalu yang kedua, anak muda, di sampingnya ada tulisan lagi. Di samping la ilaha illallah ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya tidak tahu siapa orangnya Muhammad ini. Padahal yang datang ke Muhammad. Saya berkelilinglah di Jaziratul Arabia ini sampai kaki saya lumpuh, tidak pernah menemukan di mana Muhammad itu berada. Mata saya buta karena saya menangis rindu dengan tulisan yang ada pada pundak saya ini. Akhirnya saya buta, tak bisa lagi melihat. Badan saya kurus, tak bisa makan, tak ada selera saya makan sebelum saya menemukan siapa orangnya yang ada di pundak saya ini. Lalu Rasulullah di saat itu, wahai buruk, jika itu yang engkau inginkan, itu yang membuat engkau sakit, engkau lumpuh, engkau buta, tulisan yang ada dalam pundakmu itu adalah saya, kata Nabi. Sayalah orangnya yang ada di pundak Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar ucapan Nabi itu, Allah berkehendak, kaki yang tadi lumpuh langsung bisa berdiri tanpa makan. Badan yang tadi kurus langsung gemuk tanpa makan. Mata tadi buta langsung melihat dengan terang benderang. Apa kata burung itu? Wahai Muhammad, naiklah ke pundakku. Insya Allah nanti malam kita berangkat diperintahkan ke Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj dengan burung. Itu kata Allah. Itu sejarah sedikit. Lalu subhana, ini adalah kalimat tasbih. Ada 2 makna.
Pertama, Subhana, maha suci Allah. Dalam Islam ada ibadah. Pertama, ketika kita beribadah, sulit ibadahnya, besar biayanya. Apa itu? Membangun masjid. Besar bangun masjid. Ada nggak anak bapak menengok masjid itu yang selesai? Ada? Tidak ada. Masjid itu tak pernah selesai. Dibangun terus, ya kan? Makan empat terus. Tak selesai. Berat bangun masjid. Biayanya banyak. Ibadah yang berat melaksanakan membangunnya. Yang kedua, ada pula ibadah dalam agama kita ini mudah syaratnya, tapi sulit melaksanakannya. Apa itu? Itulah puasa. Di mana mudahnya puasa itu, Pak? Puasa itu rukunnya hanya dua, satu niat, dua menahan. Di mana beratnya? Apakah menahan makan dan minum? Tidak, tapi menahan kehendak hawa nafsu. Itu sulit puasa. Yang ketiga, ibadah dalam agama kita itu mudah melaksanakannya, mudah pula syaratnya. Apa itu? Mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Satu di antaranya ialah subhan. Ketika kita memulai pekerjaan, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nikmat, baca apa? Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah saya naik ke kelas 9. Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah naik ke kelas 8. Dulu alhamdulillah lulus SMP 7. Orang tak lulus, alhamdulillah. Ketika mendapat musibah apa dibaca? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika berbuat salah, berbuat dosa, apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim. Makanya anak-anak sekalian, kita setelah sholat kan baca astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu yang kedua, asra. Kita minta. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ini asra, sengaja. Ini siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Muhammad. Kalau diperjalankan, disuruh jalan. Jadi terima beres. Kata guru sekolah, anak saya, besok kita jalan-jalan ke haram gratis. Kenapa pergi? Tak memikirkan lagi, tak memikirkan nobar. Kan disuruh ikut. Sini Pak. Ini untuk memahami kisah itu benar atau tidak? Masuk akal atau tidak? Kenapa? Karena sejarah mencatat peristiwa itu hanya berlangsung sepertiga malam, sedikit sekali waktunya. Contohnya kepada aku niatan, Ustaz tadi dari rumah dari Pekanbaru ke sekarang jam berapa? 9. Jam 8. Nanti jam 9 sampai ke Ustaz di rumah. Tadi Ustaz berangkat dari rumah jam 6:30 sampai di sini jam 7:30. Nanti jam 9 pulang. Kurang lebih 2 jam setengah. Dari pasar bawah sampai ke sini 2 jam setengah. Lalu semut ini baju nanti sampai di rumah saya gantung, keluarlah semutnya. Semut bercerita, wahai kawan-kawanku, tadi saya cuma 2 jam. Kata kawan semut, masuk akal. Masa iya? Kita jalannya kan lambat-lambat teman. Masa sampai dari pasar bawah sampai ke Sudirman saja kita sudah 2 hari. Dari Sudirman Ramayana sampai ke mana? Seminggu. Dari Taman ke dalam seminggu pula. Masa kok bisa 2 jam? Tak masuk akal. Kata semut ini sangat masuk akal. Saya tidak berjalan sendiri, saya dibawa Ustaz. Berarti yang membawa saya ke Ustaz bisa 2 jam. Kalau sendiri berjalan setahun tak akan sampai. Begitu peristiwa Isra ini, bukan Muhammad yang pergi berkehendak, tapi Allah. Maka asra memperjalankan. Ketika Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kedua. Kita contohkan. Kehendak Allah. Air ini, air, siapa yang bersentuh dengan air, maka dia akan basah. Betul? Siapa yang mandi akan basah. Ada nggak air itu bisa mematikan orang?
Gimana? Ketika di laut hanyut tenggelam mati. Betul? Tapi suatu ketika Allah berkehendak, air sebesar apapun tidak mematikan. Kapan Pak Ustaz? Ketika Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa, belah laut, nyebranglah semua pasukan Nabi Musa. Nabi Musa sampai di seberang, Fir'aun tenggelam di tengah laut. Laut sama, tempat sama, waktu sama. Mengapa Musa selamat, Fir'aun mati atas kehendak Allah? Tak bisa. Api itu dingin atau panas? Siapa yang memegang api akan kepanasan? Banyak, ada tak orang mati dalam kobaran api? Banyak, namanya terbakar. Suatu ketika Allah berkehendak api tidak panas tapi dingin. Kapan itu? Ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin wasalaman, selamatkan Ibrahim hamba kami. Masuk Ibrahim ke dalam. Sejarah mencatat tinggi kobaran api itu 2000 meter, 2 kilo dari sini sampai ke mana tuh? Masuk Ibrahim ke dalam, tidak satu pun yang dimakan oleh api. Kenapa? Allah berkehendak. Bardan, dingin, bukan hanya dingin. Kalau hanya dingin, Ibrahim mati kedinginan membeku. Tapi wasalaman, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Ananda sekalian, jangan dicoba praktekkan ayat ini. Siapa namanya nak? Ya, Winza, Pinza. Ya narukuni bardan wasalaman ala Pinza. Masuk dalam hati, insya Allah hangus. Jangan coba ya, jangan coba. Itu bukan hukum. Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa. Makhluk yang paling kecil apa? Semut. Kalau kita digigit semut pasti berbekas. Apalagi digigit ular, digigit ikan besar. Tapi ada satu ketika seorang manusia masuk ke dalam perut ikan yang begitu besar, tidak sedikit pun lecet tubuhnya. 7 hari 7 malam dalam perut ikan, dia sehat. Siapakah dia? Nabi Mantap. Makhluk yang paling kuat di dunia ini apa? Ya, jenis hewan. Singa. Apalagi? Dinosaurus. Ya ada sekarang aja nak. Gajah. Gajah yang paling besar kan gajah. Kucing. Siapa yang bisa membunuh gajah? Gajah yang begitu besar mati oleh burung pipit yang begitu kecil. Surah bi'abadihi, kita lanjutkan. Allah katakan, kami perjalakan hamba kami bi'abadihi. Ada 2 pelajaran. Bi'abadihi, hambanya. Pertama, hamba ialah manusia yang ada roh dan ada jasad, itu hamba. Maka inilah ayat yang mematahkan anggapan bahwa Isra Mi'raj itu yang berjalan adalah roh Nabi. Bi'abadihi, hambanya, berarti roh dan jasad. Kalau jasadnya tidak, kalau rohnya tidak ada, jasad saja yang ada, itu namanya mayat. Ada jasadnya tapi rohnya nggak ada, itu namanya mayat. Kalau jasadnya tidak ada, rohnya saja yang ada, dia kentayangan. Namanya pocong. Berarti terjawablah orang mengatakan Isra Mi'raj itu roh saja Pak Ustaz. Tidak, bi'abadihi. Satu. Yang kedua, makna di sini Allah mengakui bahwa Muhammad itu adalah hambanya. Pengakuan dari Allah. Kita mengaku, Pak Ustadz, ya saya ini hamba Allah nih Pak Ustadz. Kata siapa? Kata saya. Apakah Allah sudah akui? Nah, belum tahu lagi Pak Ustadz. Berarti tidak jelas. Mengaku boleh, diakui atau tidak. Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, iya, saya ini kenal betul dengan bupati. Bupati mana? Bupati Kampar. Siapa namanya? Itu Pak Ustadz. Kawan saya dulu ketika mancing Pak Ustadz. Mengaku. Tanya bupatinya, Pak Bupati, kenal dengan bapak ini? Saya tak kenal, kata bupati. Maka terpatahkan. Mengaku boleh, diakui belum tentu. Muhammad itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Terakhir, jemput perintah sholat. Ini dia intinya. Ketika menjemput perintah sholat, berapa waktu pertamanya?
50. Diskon sampai 5 waktu. Apa yang kita ambil dalam sholat? Ini dia nak. Perintah sholat adalah wajib. Adakah yang tidak cukup sholatnya? Ada, baru 4 tadi. Sayang sungguh sayang, ganteng sedikit tidak sembahyang. Nabi Yusuf lebih ganteng tapi sembahyang. Kayak apa Nabi Yusuf tuh? Ketika dia minum Alpi orange, nampaklah kuning lewat di sini. Begitu ganteng Nabi Yusuf itu, sehingga orang memotong mangga, potong tangan. Ganteng Nabi Yusuf, sembahyang dia nak. Ada orang cantik tak sembahyang? Banyak. Sayang sungguh sayang, cantik sedikit tidak sembahyang. Siti Aisyah lebih cantik tapi sembahyang. Siapa Siti Aisyah itu? Istri Rasulullah. Seperti apa kulitnya? Merah. Maka Rasul memanggil, ya Humairah, wahai kemerah-merahan. Qomayyi. Qomayyi bahasa dari bahasa Inggris yang diocukan. Qomayyi itu asalnya kambir. Kan ke sini. Kenapa begitu? Wajah Aisyah itu kemerah-merahan, dipanggil seperti itu. Tapi ada sekarang ayah jujur kepada istrinya, mak jujur kepada apa? Ayah jujur kepada mak, maknya tuh hitam. Woi, Aswad kesinilah. Aswad itu hitam artinya. Dipanggil lagi, woi bongkok, kemarilah bongkok. Memang jujur tapi menyakitkan. Ada orang kaya? Banyak. Ada orang kaya tak sholat? Ada. Sayang sungguh sayang, kaya sedikit tidak sembahyang. Nabi Sulaiman lebih kaya tapi sembahyang. Seluruh bukit didoakan menjadi emas, dia tetap sembahyang. Istana Sulaiman yang sangat hebat. Sedang sehat aja tinggal Pak Ustaz, tak boleh sakit. Sayang sungguh sayang, sakit sedikit tidak sembahyang. Nabi Ayub banyak penyakit tapi sembahyang. Seperti apa? Disingkirkan oleh masyarakat ketika dia berpenyakit kulit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menetes, jatuhlah ulat kepalanya, diambil, masuk ke nadi. Ini adalah hakmu, silakan dimakan. Makan seluruh jasadku, makan seluruh isi kepalaku. Wahai ulat-ulat, pesanku satu, jangan engkau makan hatiku, karena hati ini adalah tempat aku berobat. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah hati. Ketika ananda sholat, Allahu Akbar, mau baca kabiro, mau baca Allah maba'in, tidak dibaca itu terserah. Masalahnya sholatnya. Ketika hati seseorang bersih, maka hilang penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Satu, sombong. Ada yang sombong? Orang akan sombong tadi karena cantik, orang akan sombong karena ganteng, orang akan sombong karena kaya. Padahal nanti alhaakumut takatsur hatta zurtumul, berlomba-lomba mencari harta. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Ingat, nanti kita akan mati. Ada orang mati bawa cincin, ada mati bawa gelang. Tidak ada. Umat Islam ya maksudnya. Hati yang bersih. Hati itu ada 3. Satu namanya qalbun maut, hati yang mati. Siapa ini hati mati? Tidak lagi bisa menerima kebenaran. Kedua, qalbun marid, hati yang sakit, masih bisa diobat. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang bersih. Orang yang berpenyakit hati sifatnya satu, sombong. Atau sholatnya tuh, iya, ini bukan dapat bersilat tuh, bersilat lapangan. Dia tidak tahu mengapa orang seperti ini. Padahal rupanya atuh ini sakit asam uratnya. Sudah berburuk sangka. Lalu takbir. Takbir banyak macamnya. Allahu Akbar sampai segini. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang sampai dan Allahu Akbar. Ada.
Datang orang berpenyakit hati. Aduh Pak, itu firnya lemah betul ya Pak. Firnya lemah. Ada yang ingat, mengangkat tangan ini bukanlah rukun sholat, tapi adalah sunnah sholat. Lalu tangan ini Pak, Allahu Akbar. Hebat lagi ini. Boleh Ustaz, boleh. Kalau ada apanya, kajiannya. Lalu rukuknya. Jangan berburuk sangka. Mengapa dia seperti ini? Rupanya pinggangnya sakit. Ya, banyak penyakit. Anak-anak sekalian, jangan sekali-kali mencemoohkan amalan orang. Mau seperti ini dia terserah. Dia enggak dibuat orang ini Allah. Nah, seperti ini boleh. Yang enggak boleh, ingat sholat yang enggak boleh. Allahu Akbar. Barisan di tidak boleh nih. Kenapa begitu Ustaz? Kalau seperti ini, waladhdallin amin Allah. Kalau ruku tuh ke depan. Ya. Tuh. Berikutnya untuk ananda sekalian, asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram, dari masjid. Ananda generasi penerus bangsa. Ingat nih nak, dalam Islam patah tumbuh hilang berganti, pergi satu ganti 10. Anandalah nanti akan menentukan Islam tuh ada lagi atau tidak. Masjid yang sekarang megah dengan kubah yang mantap, desain yang hebat, satu ketika tidak akan berisi. Kenapa? Ananda tidak lagi mau melakukan sholat. Maka kepada bapak dan ibu guru generasi muda kita ini, mereka ini seperti jari di tangan. Ada namanya, ini apa nih? Kelingking. Dia kecil tapi fungsinya sangat besar. Ada yang kedua namanya jari manis. Siapa ini? Inilah ananda sekalian. Anak-anak bapak tuh manis betul. Tapi ketika salah resep dia akan menjadi pahit. Bapak contohkan, 1 gelas air kita buat teh, dikasih 1 kilo gula. Kira-kira rasa airnya? Terlalu pahit rasanya, terlalu manis rasanya, gulanya 1 kilo. Yang salah air, gula, teh, atau gelasnya yang salah? Tidak ada yang salah. Siapa yang salah? Orang yang mengaduknya yang salah. Maka kalau salah aduk, salah jalan, ananda nanti menjadi pahit. Sekarang manis sekali. Ketika ananda tersenyum, berdiri di sini, ananda umurnya 12, 13, 14, 15, tersenyum di sini dengan aki-aki umur 71 tahun. Mana yang manis? Tentu manis yang ini. Ya. Yang manis ini harus dipelihara. Pandai azan? Alhamdulillah. Kalau ananda azan, ini yang putri ini, daya tarik itu sholat dan musiknya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tersentuh hati untuk datang sholat berjemaah. Banyak masjid isi sholat berisi. Hayya 'alas shalah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira wajilat qulubuhum. Kalau suaranya mantap. Tensi yang terlalu tinggi, belajar. Itu tensi. Ada tensi tinggi, ada pula tensi rendah. Azan dia. Orang ini antara iya dengan tidak. Allah. Kata ibu, kata anak bapak yang putri ini antara semangat gak ke masjid? Apalagi subuh. As-salatu khairun minan naum. Bulan puasa lagi, rasanya serinya dengan bunyi lagi sekarang. Tidak ada daya tarik untuk datang sholat berjemaah. Ketika ada mantap baca Qurannya, azan yang mantap, jadi imam. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baca ayat Tabbir isma rabbikal a'la
Tasbihnya mantap, kata jemaah. Alhamdulillah, tenang jiwa saya. Itu imam yang mantap. Banyak jemaah datang, tapi sempat imamnya seperti tadi. Allahu Akbar, alhamdulillah, rokaat pertama Yasin wal Qur'an hakim. Sholat tarawih, Masya Allah, coba bayangkan sholat tarawih surat Yasin dibacanya. Apa kata makmum? Ya Allah, kalau nggak salah posisi gua ya itu. Iya iyalah. Kata jemaah belakang, Masya Allah, kenapa aku sholat di sini? Ini sholat nih. Kata yang kedua, besok malam aku tak sini lagi. Kata yang ketiga, betul, aku betul kepanan sholat besok. Kata yang keempat, dalam sholat tidak boleh bercakap. Kata yang kelima, alhamdulillah saya tidak bercakap katanya. Kenapa? Gara-gara imam tongek namanya. Jangan panjang-panjang ayatnya, apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih itu paling sedikit 11 kali witir. Jangan-jangan 23 sholatnya. Pakai surat Yasin. Masya Allah, kapan selesainya? Rokaat pertama Yasin, rokaat kedua surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim 200 ayat. Kata mama. Kenapa coba mama di belakang? Kenapa? Karena ini banyak bukaannya, banyak. Enggak. Tengok situasi, baca ayat yang pendek saja. Jangan putar kalau pendek. Ada yang pendek Ustaz? Ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Ada satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Qalam, cuma satu ayat. Nun. Allahu Akbar. Kata makmum belakang, wow, mantap. Itu kata yang mudah-mudah, kata aki-aki atau aku gak cocok. Oi Pak Imam berdekuk-dekuk dengan aku di belakang Pak Imam. Ya mau cepat-cepat betul Pak Imam. Masa? Yasin. Allahu Akbar. Jangan Allah liman hamidah, patah lah pinggang aku tuh. Jangan. Ada aturannya. Terakhir, orang yang sholat berkata baik, berkata jujur, di luar sholat juga berkata baik dan berkata jujur. Sudah pernahkah Anda bohong hari ini? Ada. Kalau hari ini belum. Hari ini belum. Rencana ada. Jangan berbohong. Ibu guru, bapak guru berbohong itu kepada suami istri boleh hanya sekali masing-masing. Boleh Pak. Kalau Ustaznya kaji baru nih. Nah, contohnya begini. Istri berbohong kepada suami. Suatu ketika cerita begini, sang istri, sang suami dapat duit, entah apa namanya ya, pokoknya dapat duit tidak ditugas. Pas hari itu istrinya ulang tahun, tanpa banyak pikir sang suami pergilah belanja ke Giant, ada lagi ya, Metropolitan belanja. Dibelinya baju untuk istrinya. Yang suami ini tidak pernah membeli baju warna apa nih suka istrinya, nggak tahu dia. Pokoknya beli untuk kado. Ada baju itu warna baju putih, ada kombinasinya merah. Dibeli, bungkus sampai di rumah. Pakai baju seperti ini, dipujinya suaminya. Dalam hatinya, aduh Pak, rasa-rasa 17 Agustus Pak. Kenapa? Merah dan putih. Kenapa tak Bapak beli bendera aja tadi? Kalau di saat itu jujur, maka suami akan tersinggung. Kedua, antara suami dengan istri juga berbohong. Ketika ibu pulang bekerja, pulang mengajar, sampai di rumah masak, lampu mati, ambek garam, bumbu-bumbu rupanya garam semua itu. Begitu lampu hidup, nasi didangkat, bapak pun makan. Silakan makan Pak. Baru diambil kuat. Kenapa Pak? Tidak tahu masuk angin. Padahal sayurnya keasinan. Kalau saat itu bapak jujur, maka ibu akan tersinggung. Hanya itu yang boleh, lain tidak boleh. Anak-anak kepada orang tua tak boleh bohong. Nah, orang sholat dia jujur dalam segala macam. Dia berkata baik, di luar sholat juga baik. Dalam sholat dia berkata apa? Berpakaian baik juga seperti itu. Terakhir sekali, wahai ananda yang putri,
Ananda ini adalah bagai barang yang ada dalam yang toko itu dalam kaca, lemari kaca. Mahal harga anak ini. Terbuka saja sedikit, sholatnya Pak. Bagi abang-abang yang ganteng, yang belum pandai pakai sarung, jadi pakai rok jadi kan? Ya, jadi apapun bentuknya silakan mode. Yang jelas Ananda jadilah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Mengaji itu wajib, wajib hukumnya mengaji itu. Ustaz dulu mengaji pakai cara di kampung dia aja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, dan seterusnya. Alif dua date a, alif dua bawa i, alif dua dapat u, a, i, u. Dulu seperti itu. Sekarang mau ikro dipakai terserah. Yang jelas anak-anak bapak adalah generasi emas Indonesia yang akan datang. Anak bapak ini adalah calon bupati. Semuanya calon bupati, calon anggota DPR, jadi pemimpin, jadi camat, jadi penerus bangsa kita yang besar ini. Tanpa anak bapak, Indonesia nanti tidak ada. Jadilah anak yang terbaik, jadilah bangsa Indonesia yang terbaik, jadilah generasi yang terbaik. Waliyashalladzina watraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jangan tinggalkan generasi muda yang lemah. Terkhusus bagi bapak dan ibu guru rekan-rekan saya. Anak-anak kita ini tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan ibu bapak yang tinggi, tapi mereka hanya membutuhkan ketika mereka belajar, mereka senang belajar dengan bapak dan ibu. Itu yang mereka inginkan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mantapkan kualitas kita bersama-sama. Sampai di tengah jalan kecelakaan, Allah berkehendak umur kita pendek, itu adalah mati syahid, karena mati dalam menuntut ilmu. Terima kasih, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yufi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahiyyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Rabb yang maha pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni juga dosa ayah dan ibu kami. Dosa ayah dan ibu kami. Dosa ayah dan ibu kami. Dosa datuk dan nenek kami. Dosa seluruh guru-guru kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka. Bagi mereka yang sedang sakit ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Zal Jalali wal Ikram, pagi ini kami mengadakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj untuk anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami ini siswa SMP Negeri 7 Tambang, anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada perintahmu ya Allah, selalu menjalankan kewajibannya ya Allah, patuh terhadap guru, disenangi antar sesama ya Allah, jalin selalu silaturahmi antara mereka ya Allah. Jadikanlah anak kami ini generasi muda Indonesia untuk meraih cita-citanya ya Rabbana ilaihi qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamin taqasyurana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah
Di saat Engkau akan mengakhiri hidup kami dengan kematian, cabutlah roh kami di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kedudukan husnul khatimah dengan ucapan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih hadan wa wikum ajmain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.